Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, sang YouTuber yang tetap santuy, tidak bakal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijai Nabi wa alih. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Rezeki lancar, masalah-masalah insya Allah selesai dengan baik. Dan kalaupun kalian sakit, insya Allah itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera ditemukan obatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya jangan bingung-bingung kalau sakit deh ya, jangan bingung-bingung. Biar aja kalau sakit, namanya juga manusia ya. Namanya juga manusia ya, pasti ada sakitnya lah. Kalau lu nggak mau sakit ya mau jadi Fir'aun lu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita nikmati keadaan kita dalam keadaan yang manfaat insya Allah. Mau sehat, mau sakit, yang penting manfaat. Amin ya Rabb. Oke guys, kemarin ada berita yang luar biasa ya. Nih beritanya nih. Walaupun ini apa ya, seperti surga telinga gitu. Ada begini, syarat PCR dan antigen perjalanan resmi dihapus mulai hari ini. Tapi ternyata ada berita begini. Kapan aturan perjalanan tanpa tes antigen dan PCR berlaku? Ini penjelasan Kemenhub. Jadi ini apa ya? Yang satu ngomong resmi, yang satu ngomong ini bangsa gue kenapa sih ya? Para pejabatnya kenapa sih ya? Ya udahlah kita baca satu-satu ya. Yang ini dulu ya. Syarat dan syarat PCR dan antigen perjalanan resmi dihapus mulai hari ini, kita lihat deh. Ini dari CNN Selasa 8 Maret 2022, 13.28 WIB. Jakarta, CNN Indonesia. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 resmi menghapus syarat negatif virus corona bagi pelaku perjalanan dalam negeri, jalur darat, laut, dan udara mulai hari ini. Resmi tulisannya, resmi. Masyarakat yang ingin berpergian tidak lagi wajib melampirkan hasil tes negatif lewat PCR maupun antigen. Namun kebijakan itu hanya berlaku bagi yang sudah menerima 2 atau 3 dosis vaksin COVID-19. Dihapus saja, ujung-ujungnya kebijakannya ya tetap vaksin lah. Minyak goreng ada, vaksin lah. Yang gue bingung nih ya, kenapa sih maksain micin, padahal kan micin itu untuk imunitas gitu. Untuk kekebalan tubuh. Ada orang-orang yang kekebalan tubuhnya udah luar biasa gitu. Mestinya orang-orang bukan dari micin Pak, tapi dari kekebalan. Kan tujuannya micin untuk kekebalan. Ini harus dipahami betul ini rakyat Indonesia nih. Kasih tahu dong pejabatnya ya, Pak pejabat. Micin itu kan untuk imunitas Pak. Nah ada orang-orang yang nggak pakai micin itu imunitasnya udah tinggi karena pernah jadi penyintas atau pernah ngerasain sakit. Begitu Pak. Kenapa harus micin juga lagi syaratnya? Sama aja. Ketentuan itu diatur melalui surat edaran nomor 11 tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi coronavirus disease 2019. COVID-19 yang diteken Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Legend TNI Suharyanto hari ini Selasa 8 Maret. Surat edaran ini berlaku efektif mulai 8 Maret 2022 sampai waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan terakhir di lapangan ataupun hasil evaluasi dari kementerian atau lembaga. Tulis Satgas Selasa 8 Maret. Iya Pak, minta maaf saya Pak ya. Itu Pak, kalau memang PCR dihapus juga, itu jangan dijadikan micin itu sebagai syarat Pak. Karena ada orang yang nggak ada micin, imunitasnya tinggi, itu yang paling penting dites itu imunitas itu nah. Itu yang paling harus dites tuh. Dalam aturan baru, pelaku perjalanan dalam negeri yang baru mendapat 1 dosis vaksin COVID-19 tetap wajib menunjukkan hasil negatif dari tes PCR yang diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam atau antigen 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Nah ini juga gue bingung, kan Menkesnya sendiri mengatakan itu tidak akurat 100%. Yang lebih parah lagi antigen masih dipakai.
Ya PCR aja nggak 100% terus antigen gimana? Ini bingung gua sama kebijakan gini ya. Alat yang akurasinya tidak 100% dijadikan syarat utama gitu. Makin bingung gue. Makin bingung ya Allah. Hasil tes yang dimaksud yakni PCR dalam kurun waktu 3 kali 24 jam atau antigen 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Hasil tes PCR dan antigen itu tidak 100% Bapakku. Mending orang itu dites antibodinya Pak. Ini saran aja sih. Ya tes antibodinya. Kalau antibodi alaminya itu wah itu luar biasa Pak. Itu tesnya di situ. Tes antibodi bukan tes PCR Pak. Jadi orang bisa tahu tuh orang bisa jalan apa kagak atau ini orang bisa jadi penyintas apa kagak gitu. Hasil tes yang dimaksud ya aduh aturan baru bagi itu dikecualikan untuk moda transportasi perintis termasuk di wilayah perbatasan daerah tertinggal terdepan terluar 3T dan pelayaran terbatas sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Iya Pak. Jadi kita bingung juga Pak ya hasil tes alat tesnya nggak akurat 100%. Tapi dijadikan syarat, tapi itu hasilnya dihapus, tapi harus micin. Nah micin ini sendiri, ada orang-orang yang tidak layak micin, akhirnya nggak bisa jalan dong Pak. Ada orang-orang yang nggak layak Pak micin itu. Orang yang komorbiditas tinggi, ya itu nggak layak micin, kan kesian akhirnya hanya untuk berjalan juga harus susah. Aduh bingung gua sama aturan ini. Dan yang lebih parahnya lagi udah dihapus begitu ternyata di perjalanan masih ada begini lagi katanya Kementerian Perhubungan. Kapan aturan perjalanan tanpa tes antigen dan PCR berlaku? Ini penjelasan Kemenhub. Kita baca nih dari Satgas terus Kemenhub. Kontan.co.id Jakarta, pemerintah mengubah aturan perjalanan dengan kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang yang ini tanpa membawa tes antigen dan PCR. Kapan aturan perjalanan tanpa tes antigen dan PCR berlaku? Kementerian Perhubungan Kemenhub menyatakan aturan perjalanan tanpa tes antigen dan PCR belum berlaku hari ini. Tadi katanya resmi per itu, kan belum. Ya jadi bingung. Yang resmi aja udah berlaku itu kita masih pertanyakan. Ini udah aduh. Ya Allah begini amat ya. Tadi katanya resmi. Aturan tes antigen dan PCR untuk syarat perjalanan moda transportasi umum masih tetap berlaku untuk saat ini. Lah terus tadi itu apa? Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara, laut maupun darat yang sudah melakukan dosis kedua dan lengkap sudah tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen maupun PCR negatif. Ya Allah keren. Itu tadi ya dah kalian komentar sendiri deh ya, baik-baik dah ya. Ini reaksi gue udah, padahal nih ya, micin dosis 1, dosis 2 pun nggak menjamin nggak tertular. Alat tesnya nggak akurat. Pak, mending tes antibody, natural immunity itu ada. Juru bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan aturan perjalanan terbaru masih belum disahkan oleh pemerintah karena baru menjadi keputusan rapat terbatas yang telah dilaksanakan 7 Maret 2022. Sebab keputusan penghapusan tes antigen dan PCR masih mana tadi sampai ini. Sebab keputusan penghapusan tes antigen dan PCR masih perlu dilakukan beberapa proses pengesahan sebelum diberlakukan. Seperti yang telah disebutkan, hal tersebut akan dituangkan terlebih dulu dalam surat edaran kementerian dan lembaga terkait sebelum diterapkan di lapangan, ujarnya dalam keterangan tertulis Senin 7 Maret. Lah ini tadi, ini tanggal berapa nih? Ya Allah. Ini 8 Maret. Aduh, udah bingung dah gue ya. Gue bingung dah sama negara ini, gue bingung. Dah, ini aturan gimana? Kagak paham gue. Pejabatnya terlalu pinter-pinter, gue yang kagak sanggup ya. Otak bodoh kayak gue nih ya. Alat tes yang gak 100% dijadikan syarat. Micin yang untuk imunitas, tapi tes imunitasnya enggak. Pokoknya dosis micinnya. Terus kesian Pak, ada orang yang kita mengakui sama-sama jurnal kesehatan ilmiah mengakui bahwasannya ada orang-orang yang tidak layak divaksin. Kesian akhirnya nggak dapat hak untuk berjalan karena dia nggak layak. Mau jalan harus pakai vaksin, nggak jalan dia perlu.
mau divaksin dia nggak layak. Aduh, iya Pak, ya Allah ini aturan apa sih? Mending tes titer antibody deh ya, mending tes titer antibody deh, itu aja reaksi gue bingung sama kementerian di Indonesia nih, bingung gue, bingung. Kemenhub ikutan tes PCR, apa ada bisnis di situ ya, wallahu alam ya. Nah ya kalian nilai sendiri, kalian komentar di bawah yang baik-baik. Gue minta maaf kalau ada salah, udah kagak bingung. Udah ini membingungkan banget, udah dari dulu emang bingung, ini tambah bingung gue. Micin itu untuk imunitas, tapi imunitasnya nggak pernah dites. Kan lucu ya? Coba itu syarat perjalanan itu adalah imunitas orang gitu. Syarat micin itu imunitas orang. Ada orang yang imunitas tinggi, nggak perlu micin. Ini udah, lu punya imunitas tubuh yang bagus, berarti nggak perlu micin. Siap. Kan enak ya. Dan alat tes PCR itu kan nggak 100%. Kenapa dijadiin alat yang menentukan golden standard gitu. Padahal akurasinya nggak 100%. Yang lebih parahnya lagi antigen. Udahlah. Gue nih bukan orang yang, gue nih bukan ilmuwan, tapi gue pro science gitu. Pro kebenaran gitu. Gue ngomong begini sesuai dengan sains. Bahwasanya memang PCR tidak 100%. Terus, apalagi antigen. Micin itu untuk imunitas, tapi kenapa tes imunitasnya enggak? Jadi membingungkan, sumpah. Ini kementerian udah dihapus, katanya sekarang Kemenhub bilang belum. Lanjutin aja Pak, lanjutin. Bapak-bapak memang pejabat, kita mah rakyat, tak bisa apa ya Pak ya. Begini caranya guys, luar biasa ya. Ya udah rakyat Indonesia terima aja ya, terima aja. Ini kan keputusan pejabat. Oke, kita rakyat bisa apa? Oke, udah gitu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, bingung dah gue, bingung. Apa cuman gue yang bingung sih?